Pace ebene, saya menemukan ini di YouTube. Lebih hebat mana Yesus melawan Paulus? Kurang lebih begitu ya, mencoba membandingkan Yesus dan Paulus. Kedua orang ini setahu saya beragama Islam, tetapi membahas tema ini. Harapan saya umat Kristen yang mana tahu melihat video ini dan menontonnya, harapanku jangan menjadi goyah imanmu ya. Sekarang ini benar-benar kita ini berada di perang ideologi yang terbuka. Orang Islam mencari-cari kesalahan yang menurut mereka kesalahan di ajaran Kristen. Orang Kristen mencari-cari hal serupa juga di agama Islam masing-masing, membuat acaranya gitu ya. Tapi mana tahu ada di antara kamu yang akhirnya masuk ke tema macam ini dan kamu lihat mereka membuat video, jangan goyah hati imanmu. Semoga semakin kuat dengan pengajaran yang bisa kamu dapatkan dari dalam gereja. Gitu ya. Nah, muncul pertanyaan, mengapa orang ini membahas itu ya? Gitu ya. Apakah membuktikan masalah dalam kekristenan menurut mereka adalah jalan untuk menguatkan ajaran mereka? Nah, ini bisa menjadi pertanyaan kritis ya. Mengapa menjadi penting untuk menegasi agama orang lain? Bagi pendalaman iman mereka, nah itu bisa menjadi pertanyaan. Itu yang pertanyaan kedua. Saya yakin hanya segelintir orang saja yang membahas macam ini. Tetapi yang membahas macam ini vokal dia di media sosial. Banyak yang nyaman dengan agamanya sendiri tanpa mengusik agama orang lain. Gitu ya. Nah, jangan terbawa arus saya pikir juga dengan terpancing untuk membuat hal-hal serupa dengan mencari masalah-masalah di agama orang. Agama kita sendiri kita coba dalami. Begitu ya. Nah kemudian, mana tahu memang dua orang ini tidak tahu apa jawaban dari pertanyaan, lebih hebat mana Yesus dan Paulus? Kita jawab ya. Lebih hebat Yesus, karena Yesus itu adalah Allah Putra, ya, Allah yang menjelma menjadi manusia. Paulus, katakanlah bahwa dia memiliki pengaruh yang sangat besar. Dia menulis tulisan, literasi. Nah, dia itu tidak mewartakan dirinya sendiri dan dia katakan itu dalam tulisan-tulisannya. Kristuslah pusat perhatiannya. Kristuslah menjadi alamat pencarian orang-orang. Jadi mana lebih hebat? Yesus. Karena dia adalah Allah, dia adalah orang yang menginspirasi Paulus dan Paulus berkarya untuk kemuliaan Allah sendiri, untuk Yesus juga gitu ya, supaya dikenal lebih banyak orang. Nah, itu jawabannya. Kemudian hal yang menurut saya penting dibahas. Beberapa kali kalau live di TikTok saya katakan diskusi-diskusi macam ini sebenarnya membawa kita mundur ya, yang Katolik. Isu keresahan gereja sekarang ini bukan sekitar-sekitar sini ya. Lalu kemudian menanggapi mereka ini seperti yang saya lakukan ini, sebenarnya kemunduran juga. Tapi harus dilakukan kadang-kadang. Mengapa? Karena banyak energi perhatian kita terpancing untuk kembali ke masa mereka. Ketika mempermasalahkan Yesus ini manusia itu Allah ya. Itu kembali ke seribuan tahun ke belakang. Padahal gereja sekarang sudah berusaha untuk melihat bahwa membumi, melihat kebutuhan sehari-hari kita. Di sanalah beriman itu diaplikasikan. Seperti Allah membumi masuk ke sejarah manusia, demikian gereja dengan teologi-teologinya terlibat di kehidupan sehari-hari. Dan itu yang dilakukan oleh gereja sekarang ya. Mengapa repot-repot dan tanda petik gereja mau membahas LGBT, gereja mau membahas tentang perang atau ekonomi, kesejahteraan sosial. Karena memang itu misi Kristus juga dulu yang hendak diteruskan sekarang. Banyak dokumen gereja saat ini yang bagus. Bisa direfleksikan bersama. Laudato Si, Fratelli Tutti, Fiducia Supplicans. Didalami, jangan-jangan kita salah mengerti dokumen-dokumen Konsili Vatikan kedua yang mungkin secara buru-buru kita simpulkan. Tidak kita dalami. Mengapa? Karena kita ditarik ke belakang oleh isu-isu macam ini. Kita menyesuaikan diri kepada mereka. Bukan kita yang menjadi trendsetter,
tetapi kita menjawab-jawab mereka sehingga kita mundur ke belakang. Nah, ini kegagalan kita sebenarnya. Tapi oke, video ini bisa menjadi kontradiktif ya. Kamu bilang harus membahas urusan gereja, tetapi kamu sendiri menanggapi. Tapi oke, kita butuh satu titik untuk menyadari bahwa menanggapi lebih lagi isu-isu macam ini justru membuat kita mundur. Tapi mungkin kadang-kadang kita butuh juga mundur untuk melihat sudah sejauh mana kita melangkah gitu ya. Karena kita juga masih butuh belajar hal-hal macam ini. Nah, serentak, seraya belajar hal ini, tentu kita pun mulai melihat apa yang gereja resahkan. Ada yang berkata, aku cinta Paus Fransiskus. Oke, tidakkah mencintai Paus Fransiskus berarti mengetahui keresahan-keresahannya dan ikut terlibat juga di sana? Gitu ya. Apa isi kepala Paus Fransiskus? Apa isi dokumen-dokumennya? Apa tema yang sering dia angkat? Itulah cara kita terlibat di gereja masa kini. Itu ya, supaya kita itu bukan out of the topic. Ya, semoga harapannya begitu ya. Ciao. Kita sekarang sudah berusaha untuk melihat bahwa membumi, melihat kebutuhan sehari-hari kita. Di sanalah beriman itu diaplikasikan. Seperti Allah membumi masuk ke sejarah manusia, demikian gereja dengan teologi-teologinya terlibat di kehidupan sehari-hari. Dan itu yang dilakukan oleh gereja sekarang ya. Mengapa repot-repot dan tanda petik gereja mau membahas LGBT, gereja mau membahas tentang perang atau ekonomi, kesejahteraan sosial. Karena memang itu misi Kristus juga dulu yang hendak diteruskan sekarang. Banyak dokumen gereja saat ini yang bagus. Bisa direfleksikan bersama. Laudato Si, Fratelli Tutti, Fiducia Supplicans. Didalami, jangan-jangan kita salah mengerti dokumen-dokumen Konsil Vatikan kedua yang mungkin secara buru-buru kita simpulkan. Tidak kita dalami. Mengapa? Karena kita ditarik ke belakang oleh isu-isu macam ini. Kita menyesuaikan diri kepada mereka. Bukan kita yang menjadi trendsetter, tetapi kita menjawab-jawab mereka sehingga kita mundur ke belakang. Nah, ini kegagalan kita sebenarnya. Tapi oke, video ini bisa menjadi kontradiktif ya. Kamu bilang harus membahas urusan gereja, tetapi kamu sendiri menanggapi. Tapi oke, kita butuh satu titik untuk menyadari bahwa menanggapi lebih lagi isu-isu macam ini justru membuat kita mundur. Tapi mungkin kadang-kadang kita butuh juga mundur untuk melihat sudah sejauh mana kita melangkah gitu ya. Karena kita juga masih butuh belajar hal-hal macam ini. Nah, serentak, seraya belajar hal ini, tentu kita pun mulai melihat apa yang gereja resahkan. Ada yang berkata, aku cinta Paus Fransiskus. Oke, tidakkah mencintai Paus Fransiskus berarti mengetahui keresahan-keresahannya dan ikut terlibat juga di sana? Gitu ya. Apa isi kepala Paus Fransiskus? Apa isi dokumen-dokumennya? Apa tema yang sering dia angkat? Itulah cara kita terlibat di gereja masa kini. Gitu ya, supaya kita itu bukan out of the topic. Ya, semoga harapannya begitu ya.